pelajaran ini bisa menangkap semua pelajaran ini, Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Saya lagi ngatur-ngatur dulu ya. Baik. Screen sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kalau begitu kita sampai di mana ya? Kalau cepat. Kemarin kita sampai di ini yang mungkin ekonomi. Kalau tidak salah ingat, toh? Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan kembali. Kita akan lihat agama dan pengaruh filsafat. Agama-agama apa saja dan pengaruh filsafat sampai di manakah yang dominan dalam perjanjian baru. Yang pertama, agama yang berpengaruh di sana pasti adalah agama Yudaisme. Mengapa Yudaisme dikatakan agama yang paling berpengaruh dalam perjanjian baru? Oleh karena kelahiran perjanjian baru pada dasarnya tak bisa dilepaskan dari agama Yudaisme. Apa agama Yudaisme itu? Secara singkat, secara sederhana, agama Yudaisme itu adalah agama orang Yahudi atau orang Israel. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat ditanya oleh teman-teman yang lain ya, oleh teman-teman kalian, apa sih agamanya orang Israel? Jawabnya adalah agama Yudaisme. Agama apa teman-teman? Yudaisme. Ya, agama Yudaisme. Nah, karena kelahiran perjanjian baru itu dekat dengan agama Yudaisme, maka kita boleh lihat mayoritas penulis perjanjian baru berasal dari kalangan Yahudi yang beragama Yudaisme. Ambil contoh ya, penulis Alkitab yang sangat terkenal itu dalam perjanjian baru itu adalah Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu sangat kental dengan ajaran Yudaisme dan kita perhatikan dalam catatan Kisah Rasul misalnya, sebelum dia bertobat dan terima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita lihat Paulus yang ketika itu masih bernama Saulus, menjadi atau dalam kitab Kisah Rasul tercatat sebagai seorang yang suka membunuh, suka menguber-uber orang Kristen. Pokoknya ketika dia tahu ada orang yang beragama Kristen, ada orang yang imannya kepada Yesus Kristus, maka orang itu segera ditangkap oleh Saulus dan kemudian ya belum langsung dibunuh sih, tetapi awalnya diajak untuk menyangkal Tuhan Yesus. Diajak untuk meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Itu perbuatan Saulus. Kalau orang yang diajak untuk meninggalkan Tuhan Yesus secara baik-baik itu tidak mau, maka dia akan dipaksa. Paksaannya itu mulai dari paksaan halus sampai dengan paksaan kasar, bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh. Itulah yang namanya Saulus atau yang kita kenal kemudian ketika dia telah bertobat, dia bernama Paulus. Nah, tulisan-tulisan Paulus itu di dalam perjanjian baru kalau kita mau baca sangat kental dengan ajaran-ajaran Yudaisme. Itu sebabnya kalau teman-teman mau memperhatikan perbandingan antara kasih karunia Allah dengan Taurat, itu jangan cari di Petrus, jangan cari di Yakobus, apalagi jangan cari di kitab-kitab Injil. Cari di tulisan-tulisan Rasul Paulus, entah itu surat Roma, entah itu surat Galatia, apalagi surat Ibrani yang mayoritas ahli perjanjian baru sepakat mengatakan bahwa kitab surat Ibrani itu sendiri ditulis oleh Rasul Paulus, walaupun masih banyak pertentangan juga.
Hanya sebagian besar itu adalah mengatakan itu adalah Rasul Paulus sebagai penulisnya. Baik. Ciri-ciri Yudaisme adalah monoteisme. Apa itu monoteisme? Monoteisme itu satu paham yang meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Nah, di dunia ini kita tahu ada 3 agama yang punya paham monoteisme. Yang agama besar maksud saya ya. Yang pertama adalah agama Yahudi itu sendiri. Yang kedua, agama Kristen. Dan yang ketiga, agama Islam. 3 agama besar dunia ini itu sama-sama mengakui hanya punya satu Allah. Di dalam Yahudi atau dalam Yudaisme ada satu ayat yang kita kenal juga dalam Perjanjian Lama. Hukum yang pertama dalam hukum Taurat adalah Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Nah, di dalam agama Kristen pun itu diakui. Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Apalagi Islam. Sampai ada 2 kalimat syahadat, di mana kalimat syahadat yang pertama itu menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimat syahadat yang pertama yang menjadi prasyarat bagi seseorang untuk, ya terutama orang-orang kafir, orang-orang yang non-Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mana yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu monoteisme. Ajaran yang mengajarkan hanya satu Tuhan. Itu ciri pertama daripada Yudaisme. Ciri yang kedua adalah menghormati tradisi Yahudi. Misalnya, tradisi Yahudi itu adalah mereka menghormati hari Sabat. Mereka menghormati sunat. Yang tidak melakukan sunat, yang tidak melakukan Sabat, itu bukan orang percaya atau bukan orang yang takut akan Tuhan. Itu yang sangat ditekankan oleh agama Yudaisme. Bukan cuma Sabat dan sunat, tetapi kewajiban-kewajiban Taurat. Dan luar biasanya agama Yahudi adalah yang disebut Taurat di dalam agama Yahudi bukan hanya 10 perintah Allah yang kita kenal dengan 10 Commandments. 10 perintah Allah yang mulai dari jangan hormatilah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, sampai dengan jangan membunuh dan jangan mencuri dan seterusnya. Itu 10 perintah Allah itu pengertian kita orang Kristen tentang Taurat. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, agama Yudaisme, yang disebut Taurat itu 10 hukum Taurat plus penafsirannya. Plus ketentuan-ketentuan yang diambil oleh para rabi. Bahkan aturan-aturan yang diatur oleh para rabi itu dijalankan sangat ketat. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mencela. Karena perhatikan di sini, Yesus tidak mencela Tauratnya, tetapi Yesus mencela oleh karena orang-orang Yahudi lebih taat kepada tafsiran, ya, atau rumusan yang diberikan oleh para rabi. Para rabi itu siapa? Para rabi itu adalah guru-guru Yudaisme, guru-guru agama Yahudi. Ya, itu yang pertama kita boleh lihat Yudaisme itu. Nah, kelompok dalam agama Yudaisme ini banyak dan itu cukup dominan di dalam perjanjian baru kita. Saya ambil contoh. Di sini ada orang Farisi, di sini ada juga ahli Taurat, dan sebentar kita akan lihat kelompok-kelompok dalam agama Yudaisme yang di dalam perjanjian baru kita, mungkin kita sudah hafal di luar kepala siapa mereka. Tetapi kita tidak mengerti, kita tidak paham apa peran mereka
dan apa kebiasaan mereka. Baik, sebelum lebih jauh dalam pembahasan materi, saya masih ada dalam pembahasan materi yang pertama ya, yang minggu kemarin tidak selesai. Itu. Nah, jangan dulu buka lembaran yang baru yang saya baru kirim pagi ini ya. Nanti sebentar selesai kita tuntaskan dulu materi ini, baru kemudian kita akan lihat pada arkeologi perjanjian baru. Kita masih ada dalam dunia perjanjian baru lebih dulu. Oke, baik. Kelompok-kelompok dalam agama Yudaisme. Yang pertama, Farisi. Siapa mereka? Orang Farisi itu sebenarnya adalah orang awam. Maksudnya orang awam, orang yang tidak dididik dalam sekolah Taurat. Nah, ini dia. Di dalam struktur masyarakat Israel itu ada dikenal lembaga pendidikan Taurat, di mana orang tua orang Israel menyerahkan anak-anaknya, dibawa kepada imam-imam, dibawa ke bait Allah ya, atau sinagog untuk apa? Untuk belajar Taurat. Mereka belajar Taurat. Tentunya belajar Taurat ini bukan hanya, sekali lagi saya katakan yang tadi ya, bukan hanya 10 perintah Allah. Bukan cuma itu, tetapi juga dengan tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh para rabi, oleh para guru-guru agama Yahudi. Nah, sekali lagi, orang Farisi ini adalah orang awam, artinya orang yang tidak ikut sekolah Taurat, tetapi mereka memiliki cukup pendidikan Taurat dan tradisi lisan. Kira-kira dari mana mereka mendapatkan pendidikan Taurat dan tradisi lisan? Betul, ya. Itu dari rumah. Orang tua mereka yang ngerti Taurat, yang mendengarkan khotbah-khotbah, yang mendengarkan dialog-dialog yang terjadi di bait Allah, itu kemudian mengajarkan kepada anak-anak mereka di rumah yang berdasarkan perintah Musa yang kita kenal dalam Ulangan 6 ayat 4 atau 4 ayat 6 ya. Saya tidak ingat persis. Minta maaf teman-teman, saya angkat telepon dulu ya sebentar. Kita break dulu sekitar 1-2 menit. Ya, siapa Pak Jer? Selamat pagi, bagaimana Pak Jer? Ya, konseling ya. Nah, kapan orang bicara itu? Kapan orang bicara itu? Pajar ada waktu kapan? Penting ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi, orang Farisi ini adalah orang awam yang memiliki cukup pendidikan Taurat dan tradisi lisan melalui pendidikan di rumah, sehingga enggan bergaul dengan kelompok yang menentang ajaran-ajaran mereka. Jadi sahabat-sahabat orang Farisi ini adalah ahli Taurat, Sanhedrin, pokoknya orang-orang yang menekankan Taurat, itu sahabat mereka. Tetapi orang-orang yang menentang dengan pengajaran Taurat, karena jangan salah, di dalam struktur masyarakat Israel, ada juga orang-orang yang tidak suka Taurat itu terlalu ketat. Ada juga. Gitu ya. Nah, mereka tidak suka. Makanya mereka dikatakan orang Farisi. Nah, ketika pelayanan Tuhan Yesus, mereka banyak disindir oleh Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena penerapan Taurat mereka itu lucu. Gitu, ya. Saya ambil contoh kenapa Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu memberikan persembahan, biarkan tangan kananmu yang melakukan, tapi tangan kiri enggak usah tahu. Kenapa? Karena ini kebiasaan orang Farisi pada waktu itu, tolong perhatikan. Ketika mereka mau memberikan persembahan, itu dari rumah itu mereka sudah teriak. Misalnya ya, karena saya nama Roni ya, karena saya memberikan perpuluhan misalnya mau bawa ke gereja,
Maka dari rumah itu, dari pintu rumah itu saya sudah teriak, "Woi, teman-teman, saya Roni Worang, saya akan ke rumah Tuhan, saya membawa persembahan persepuluhan saya senilai 10 juta." Misalnya, saya berteriak begitu. Nah, lalu siapa lagi misalnya? Tetangga saya misalnya namanya Joli. Dia nggak mau ketinggalan. Ih, Roni, bawa perpuluhan 10 juta. Saya nggak mau kalah. Joli juga keluar dari rumahnya. Berteriak, "Woi, saya Joli. Saya akan membawa perpuluhan saya senilai 10 juta juga." Lalu kemudian misalnya Pak Fredrik di sebelah saya. Di rumah saya, di sebelah rumah saya. Dia juga tidak mau kalah. Wah, mereka berdua cuma 10 juta itu mah kecil. Pak Fredrik lagi langsung mempersiapkan persembahannya, dan kemudian setelah siap dari pintu rumahnya dia mulai berlari dan berteriak, "Woi, saya Fredrik, saya akan membawa persembahan perpuluhan saya ke rumah Tuhan dengan nilai 15 juta." Anda perhatikan. Jadi persembahan persepuluhan pada waktu itu yang pertama-tama itu dicoba terapkan oleh orang Farisi ini, itu sebenarnya akhirnya menjadi ajang kesombongan. Bukannya sebuah ibadah, sebuah bentuk pernyataan kasih kepada Tuhan, tetapi malah menjadi ajang kesombongan, ajang pamer. Ya, ini kejadiannya. Ini kebiasaan yang sering kali terjadi, ya diawali oleh sikap yang orang Farisi ini. Makanya Yesus sadar, Yesus tahu. Sebabnya dalam banyak kesempatan Yesus banyak mencela kemunafikan orang Farisi. Ya, mudah-mudahan teman-teman ini bisa nangkap sehingga ketika membaca teks-teks Perjanjian Baru sudah lebih paham, oh kenapa seperti ini, kenapa Yesus seperti ini. Masih ingat toh minggu kemarin saya coba menceritakan latar belakang sampai Yesus menyucikan bait Allah, masih ingat? Halo teman-teman, masih ingat? Ingat. Nah, hari ini saya memberikan kepada Anda contoh yang baru bagaimana kebiasaan orang-orang Israel pada waktu itu dalam hal memberi perpuluhan. Itu sebabnya yang melatar belakangi kenapa Tuhan Yesus mengatakan apa yang dilakukan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Itu karena kebiasaan ini. Oke, ya bisa dipahami kan? Oke. Nah, itu orang Farisi. Itu golongan pertama, kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah ahli Taurat. Yaitu sebuah kelompok yang dihormati hampir sejajar dengan imam karena mereka menjadi rabi, mereka menjadi guru-guru. Nah, itu sebabnya ketika ada seorang ahli Taurat yang mendekati Tuhan Yesus, maka dia berkata rabi. Ya, dia mengatakan rabi. Itu. Oke. Yang ketiga, Sanhedrin. Siapa Sanhedrin? Sanhedrin ini adalah majelis tertinggi di dalam kota Yerusalem yang berjumlah 70 orang. Sanhedrin, 70 orang. Kenapa 70 orang? Mereka ini perwakilan dari orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Ya kira-kira kalau mau disejajarkan dengan apa yang kita yang ada dalam bangsa kita, ini kira-kira sama dengan anggota dewan, entah DPD atau DPR, ya, baik tingkat provinsi maupun pusat, kira-kira seperti itu ya, untuk membandingkan atau untuk mensejajarkan dengan pemahaman kita sekarang. Jadi mereka itu adalah perwakilan dari orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Mereka yang dianggap pakar-pakar hukum Taurat. Mereka dianggap tahu seluk-beluk dan sejarah Taurat. Itu Sanhedrin, 70 orang. Nah, Sanhedrin ini bukan hanya sekedar menjaga kekudusan pelaksanaan Taurat. Bukan cuma itu. Tetapi sekaligus juga merupakan satu forum untuk menentukan ini sesat, ini benar.
Itu mereka, Sanhedrin itu. Nah, sehingga mereka dianggap yang paling pakar kitab suci. Nah, itu sebabnya mereka diyakini sebagai tim kanonisasi perjanjian lama. Apa itu kanonisasi? Kanonisasi itu adalah proses untuk menyatakan sebuah manuskrip, sebuah kumpulan tulisan ini benar dan bisa diyakini oleh masyarakat Israel atau ini harus ditolak. Itu kanonisasi Alkitab, perjanjian lama khususnya. Ada juga kanonisasi perjanjian baru nanti di dalam pelajaran berikut, pelajaran yang kedua yang sudah terima kan cetakannya, print out-nya sudah. Oke, arkeologi perjanjian baru. Nah, di situ teman-teman akan lebih diperdalam lagi bahwa kenapa ada kanonisasi Alkitab PL maupun PB. Karena sebagai bentuk tulisan kuno, itu ada banyak tulisan-tulisan yang mirip-mirip. Nanti di arkeologi teman-teman akan melihat bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini, ya, Alkitab yang kita pegang saat ini, itu merupakan sebuah perjuangan sampai lahir seperti ini. Oleh karena apa? Oleh karena kita hanya mengenal 66 kitab. Tetapi mereka, ribuan kitab yang mereka kenal. Ada kitab yang utuh, ada temuan-temuan yang hanya berbentuk manuskrip kecil-kecil atau perkamen kecil-kecil yang mungkin isinya cuma paling banyak itu 1-2 pasal. Paling banyak. Yang lebih sering malah cuma 2, 3, atau 10 ayat. Hanya seperti itu. Nah, bagaimana mereka bisa menentukan, oh ini benar, oh ini tidak benar. Nah, itu proses kanonisasi. Nanti kalau teman-teman yang rindu belajar lebih jauh tentang kanonisasi ini, saya sarankan silakan masuk sekolah tinggi teologi. Itu akan diperdalam di sana. Tapi kalau teman-teman yang hanya mau ikut training seperti ini, training dalam dunia misi, saya rasa pengetahuan yang saya berikan ini cukuplah untuk memberikan kepada Anda sebuah fondasi, sehingga ketika teman-teman ini akan bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain, dan berbicara tentang naskah-naskah perjanjian lama, perjanjian baru, teman-teman sekurang-kurangnya ngerti lah. Enggak banyak kok begitu ya. Oh kok begitu ya. Jangan sampai kaget gitu. Ya. Jadi walaupun teman-teman mungkin agak susah memahami pelajaran yang saya berikan, tetapi ini apa yang saya berikan ini sebenarnya pengetahuan dasar teologi. Ketika teman-teman boleh berjumpa dengan teman-teman Anda yang sekolah teologi, ketika mereka cerita tentang naskah-naskah perjanjian lama, naskah-naskah perjanjian baru, sekurang-kurangnya, oh iya ya, itu yang Pak Roni pernah ajarkan di kelas beberapa waktu yang lalu. Oke, yang keempat, kelompok yang keempat, Saduki. Siapa ini orang-orang Saduki? Seringkali kan teman-teman lihat toh dalam pelayanan Tuhan Yesus toh, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Saduki. Nah, orang-orang Saduki adalah kelompok yang paling berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Oleh karena mereka berlatar belakang imam. Tapi mereka agak sedikit berbeda dengan tadi, ahli-ahli Taurat yang tidak sama juga dengan orang Farisi maupun Sanhedrin. Oleh karena apa? Mereka terbuka terhadap kaum Helenis. Kaum Helenis ini siapa? Kaum Helenis ini adalah kaum yang sudah terpengaruh orang Israel asli, tetapi sudah terpengaruh dengan budaya Yunani kuno. Entah itu bahasa Yunaninya, entah itu filsafatnya, entah itu paham-paham Helenis, bahkan mungkin ada yang mulai terlibat dengan hasil-hasil karya seni orang-orang Helenis, orang-orang Yunani. Kita tahu bersama atau teman-teman perlu mengetahui bahwa
orang-orang Helenis, orang-orang Yunani ini adalah pada waktu itu dianggap sebagai orang pintar. Kenapa orang pintar? Oleh karena mereka menguasai banyak hal. Termasuk ketika budaya Yunani ini mulai menguasai dunia, maka orang mulai mengenal bentuk-bentuk rumah yang lebih bagus. Tidak sama dengan orang-orang kebanyakan, rumah orang-orang kebanyakan pada waktu itu. Arsitekturnya mulai ada, mulai nampak. Keindahan-keindahan bangunan itu mulai nampak. Bahkan orang mulai mengenal seni patung, seni suara, seni musik, seni rupa, dan sebagainya itu dari budaya Yunani, budaya Helenis. Nah, orang Saduki itu terbuka dengan paham-paham Helenis. Tapi mereka memegang Taurat. Terutama mereka memegang Taurat itu yang 10 hukum. Tradisi lisan itu mereka tentang. Nah, itu sebabnya mereka seringkali juga sulit bergaul bersama-sama dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka seringkali bentrok. Itu orang Saduki. Tapi sekali lagi, mereka pun mendapat sindiran, mendapat kecaman dari Tuhan Yesus. Kita perhatikan kan mereka seringkali juga berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun seringkali berhadapan dengan mereka. Nanti teman-teman bisa melihat dalam kitab-kitab Injil tentang hadirnya orang-orang Saduki di sekitar pelayanan Yesus. Yang kelima, selot. Nah, berbicara tentang selot, ada teman-teman ingat satu nama dalam mungkin dalam murid-murid Tuhan Yesus atau tokoh berpengaruh dalam Perjanjian Baru? Siapa namanya? Orang selot? Yudas. Yudas Iskariot. Orang selot? Oke. Tapi ada satu nama. Ada satu nama. Simon orang selot. Siapa Simon orang selot? Masih ingat? Siapa dia? Seorang penjala ikan. Itukah? Coba nanti teman-teman nanti selesai kuliah atau mungkin menjelang tidur malam coba baca-baca kembali dalam Perjanjian Baru ya, dalam kitab-kitab Injil. Ada Simon orang selot. Nah, Anda ketemu orang itu, nah ini dia. Dia adalah bagian daripada kelompok ini. Lalu kemudian ada, saya ke poin 7 dulu, orang Samaria. Orang Samaria. Masih ingat tentang perumpamaan orang Samaria? Ada beberapa perumpamaan toh. Ada ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Itu kan perempuan yang di sumur itu. Masih ingat? Yohanes pasal 4. Itu perempuan Samaria. Perempuan Samaria. Nah ini dia. Bagian daripada orang Samaria ini. Baru kemudian kita lihat ada perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang orang Samaria yang, masih ingat? Yang murah hati. Iya toh? Ya. Murah hati. Nah, itu bagian daripada kelompok ini. Nah, siapa mereka? Orang Samaria itu adalah hasil perkawinan campur antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kanaan. Hasil perkawinan campur. Bukan hanya sekedar masalah percampuran antar etnis. Bukan cuma masalah itu. Tetapi juga itu sudah erat kaitannya dengan percampuran keyakinan. Nah, sehingga mereka dianggap kelompok kelas 2 dalam masyarakat Yahudi. Itu sebabnya kalau teman-teman baca kembali Yohanes pasal 4 misalnya, teman-teman boleh lihat bagaimana ketika perempuan ini sadar dia berhadapan dengan orang Yahudi, dia mengatakan, kamu punya kepercayaan, kamu punya tempat penyembahan tidak sama dengan kami.
Kalian ke Yerusalem, kami di sini, di bukit di Samaria. Tapi Yesus berkata, akan tiba saatnya penyembah-penyembah itu akan menyembah Allah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Itu. Oleh karena apa? Oleh karena mereka itu punya paham yang sedikit berbeda. Ya maklumlah karena mereka itu hasil perkawinan campur. Itu. Ya. Oke. Yang kedua, agama yang dibawa kekaisaran Romawi. Jadi kita tinggalkan Yudaisme. Sorry. Ada essence. Ya, ada orang esensi. Ya, orang-orang orang-orang eseni. Ini kelompok asketis di padang gurun dan taat secara ketat terhadap Taurat secara harfiah. Itu. Mereka menaati Taurat itu harfiah. Jadi kalau jangan membunuh dalam arti kamu pakai pisau, kamu pakai batu, kamu pakai pedang untuk menghabisi nyawa orang. Gitu. Ya, itu orang-orang SMI, orang-orang yang memegang Taurat secara harfiah. Gitu. Oke, ya, kita tinggalkan agama Yudaisme, sekarang kita lihat agama yang dibawa kekaisaran Romawi. Oke, ini waktunya kok cepat banget sih. Oke. Semasa kurun waktu Perjanjian Baru, agama Romawi mewarisi kepercayaan terhadap dewa-dewi Yunani kuno. Ada beberapa dewa-dewi yang dikenal dan rata-rata itu dihubungkan dengan planet. Ambil contoh Zeus. Itu dewa penguasa yang dikenal sebagai dewa Jupiter, planet Jupiter. Yang kedua, Poseidon, dewa penguasa lautan dan perairan tawar, yang juga dikenal sebagai dewa Neptunus. Yang ketiga, Hades, dewa kekayaan dan penguasa dunia bawah. Ini diyakini sebagai penguasa dewa penguasa orang-orang yang sudah mati. Disebut pula dewa Pluto. Lalu ada Dewi Hera atau juga dikenal sebagai Dewi Juno. Ini merupakan istri daripada Jupiter dan dikenal sebagai dikenal sebagai dewi pernikahan. Lalu yang kelima, Ares, yaitu dewa perang yang cenderung merusak, penuh amarah dan suka adu domba. Dikenal pula sebagai dewa Mars. Lalu kemudian ada dewa Hermes, dewa pembawa pesan, menguasai perdagangan, dan yang menjadi pengantara dewa dan manusia, yang dikenal pula sebagai dewa Merkurius. Itu ya, itu agama-agama yang dibawa oleh kekaisaran Romawi yang pada dasarnya menyembah dewa-dewi. Nah, dewa-dewi ini yang 6 ini kalau teman-teman perhatikan itu banyak sekali ditemukan dalam kitab Kisah Rasul maupun dalam surat-surat Paulus. Itu banyak sekali. Itu. Nanti teman-teman bisa ketika membaca ayat-ayat dalam Perjanjian Baru nanti akan ketemu. Oh iya, ini dia yang Pak Roni maksudkan. Oh iya, ini dewa ini. Oh iya, yang ini dewi ini. Nanti teman-teman akan temukan itu. Oke. Lalu kemudian pengaruh filsafat Yunani. Filsafat Yunani memang bukan agama. Namun masyarakat di sekitar Perjanjian Baru merasa lebih puas kebutuhan rohaninya daripada ajaran agama para dewa Yunani. Ini dia yang 6 dewa ini. Ini ya. Itu orang-orang di sekitar Perjanjian Baru itu lebih suka filsafatnya, bukan agamanya.
Nah, beberapa filsuf dan aliran filsafat idola saat itu misalnya Platonisme yang dipelopori oleh Plato. Lalu kemudian ada Gnostisisme. Ini banyak sekali ditentang oleh Rasul Paulus terutama di dalam surat Korintus. Itu banyak sekali interaksi Rasul Paulus dengan Gnostik ini di sini. Lalu kemudian ada Neoplatonisme, ada Epikurianisme, ada Stoicisme, ada skeptisisme dan sebagainya. Itu teman-teman bisa lihat, bisa pelajari sendiri nanti kalau mau memperdalam. Baik, saya akan akhiri kelas kita pada hari ini dengan memberikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ini terserah teman-teman kalau mau kumpul silakan WA di saya atau teman-teman mau jadikan sebagai bahan diskusi saja enggak ada masalah. Yang penting ya karena ini kan juga tidak ada penilaian kan. Jadi yang penting teman-teman boleh mengerjakannya. Saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman kerjakan pekerjaan rumah ini oleh karena ini akan membawa teman-teman lebih dekat dengan perjanjian baru. Nah, ada dua soal. Pertama, perhatikan peta di samping kanan. Ada kan di samping kanan toh? Ada peta toh? Ada nomor-nomor yang memudahkan Anda menemukan peta perjalanan Tuhan Yesus. Peta pelayanan Yesus. Nah, tugas Anda adalah cari ayat-ayat dalam kitab Injil menurut daerah-daerah sesuai dengan nomor-nomor itu. Gitu. Jadi teman-teman ini kan dapat print out peta ini toh tadi. Minggu yang lalu toh? Ada, Pak. Jadi yang ada nomor-nomor dalam peta-peta itu teman-teman cari di ayat mana Yesus ada di posisi sesuai dengan nomor-nomor di peta ini. Ayat-ayat mana? Itu, ya. Itu yang pertama. Ya, tugas yang kedua, nomor 2 adalah kita telah pelajari ada 7 kelompok masyarakat dalam agama Yudaisme. Ini tadi. Ya, yang barusan ini. Ini dia. Ini, ya. Ada 7 kelompok. Itu. Nah, carilah minimal 3 buah ayat yang menunjukkan kehadiran mereka dalam kitab Injil. Gitu, ya. Teman-teman boleh cari di dalam Alkitab, cuma ditulis ayatnya doang. Baik untuk nomor 1 maupun untuk tugas nomor 2. Cuma tulis ayatnya doang. Ada di mana? Ada tertulis di ayat mana? Gitu. Kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok dalam agama Yudaisme itu. Anda tinggal tulis ayatnya saja. Boleh mau kumpul, boleh juga teman-teman hanya jadikan itu sebagai bahan diskusi. Kerja dulu sendiri di kamar masing-masing waktu misalnya mau menjelang tidur sebelum matikan lampu. Atau mungkin ada teman-teman yang, aduh kok malam ini saya susah tidur ya. Nah, bikinkan. Lalu kemudian besoknya bisa ajak teman-teman lain untuk berdiskusi. Iya Pak, mereka akan mengumpulkan paling lambat hari Jumat nih Pak ke saya, nanti saya kirim yang akan kirim. Oke, baik kalau begitu. Nanti kirim WA ke saya ya. Iya Pak. Oke, baik. Baik, itu dulu mungkin pertemuan kita untuk hari ini. Jadi pelajaran yang saya kirim lewat WA tadi itu mungkin kita akan bahas minggu depan. Jadi cukup sampai sekian dulu. Mungkin kalau untuk pertanyaan mungkin kalau ada paling 1 orang saja mungkin. Tapi kalau enggak ya silakan untuk doa tutup. Baik, silakan. Terima kasih. Sampai minggu depan ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang telah kami terima dari Pastor Worang. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan Tuhan bisa kami pelajari, kami simak dengan baik. Engkau berkati juga setiap pekerjaan, usaha pelayanan beliau Tuhan. Kami menutup pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. 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 Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Hari